On. Wah, Kak Neng, selamat malam. Selamat malam Bu dosen Malam. cantik. Selamat malam Kak Retno, Kak Luki, semuanya. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam Bapak Ibu Kakak. Semoga hari ini webinar kita berjalan dengan lancar. Malam ini kita boleh berkenalan dulu atau banyak yang belum berkenalan sepertinya. Open mic, open cam boleh Bapak Ibu berkenalan terlebih dahulu supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Silakan, siapa yang mau duluan? Ini kita kehadiran Bapak Ibu tentunya karena memang mengundang Bapak Ibu freelancer, UKM, bahkan manajer, direktur yang skillful, profesional, dan berpengalaman. Tentunya yang datang juga profilnya demikian nih, Kak Retno ya. Jadi Ya, betul. kami di sini bukan maju sebagai yang paling ahli atau katakan yang lebih sukses atau yang paling pintar dan sebagainya, tapi ada pengalaman yang ingin kami ceritakan, sampaikan terkait dengan bisa dibilang new income getter nih, Bapak Ibu ya. Jadi ada fenomena karena perubahan digitalisasi kita gitu ya dengan adanya teknologi ya pasca pandemi juga gitu ya habit yang berubah ini kita ingin berbagi bersama Bapak Ibu teman-teman yang bagaimana sih kita memaksimalkan potensi yang tentunya di bidang yang berbeda-beda. So ini bukan MLM atau Ya, asuransi dan lucu sekali ya karena memang namanya perkenalan, tentu kan ada yang bertanya, emang mau jualan apa sih? Nah, kalau ada ya, yang betul. bertanya begitu, tentu dengan sederhana, humbly ya dengan rendah hati kami sampaikan, kami ingin berkenalan dengan puluhan ribu bahkan jutaan orang Indonesia yang optimis menghadapi menyongsong masa depan. Nah, kan banyak orang sukses bilang yang intinya tuh harus bermimpi, harus tahu why-nya. Nah, itu kan teori-teorinya, prakteknya gimana? Nah, itu sedikit banyak akan kami bongkar di sini. Kita akan bertukar pemikiran, pemahaman Pemikiran. untuk Bapak Ibu bisa mudah gitu ya melihat potensi diri itu cocok dengan peluang dunia ya. Kalau digital itu Ya, ya bicaranya sudah rajin bukan lagi digital. Indonesia, tapi dunia. Tapi market Indonesia yang bisa kita bantu dengan skill dan pengalaman kita itu juga luar biasa. Jangan biarkan para profesional luar negeri menggarap market kita gitu ya. Mulai dari kuliner, jasa itu jangan lihat dunia deh, negara Singapura yang sekecil itu menggerogoti market kita untuk urusan edukasi kah, pariwisata dan sebagainya. Nah, kita mau bertukar pikiran. So di Aspiragen ini kami mohon Bapak Ibu untuk bisa on cam gitu ya karena kita sama-sama punya waktu yang nggak akan bisa kembali lagi. So ini waktu yang sangat berharga dan kami ingin praktis dalam 1 jam materinya sudah selesai, kita bisa cukup saling mengenal dan menghebatkan nih ke depannya. Silakan Pak Guspras, Ibu Nini, Kak Rizkiana, boleh on cam, dimohon untuk bisa on cam. Oke, siap. Nah, adakah yang ingin berkenalan atau mungkin bertanya di awal? Iya, boleh. Untuk mungkin ada yang punya pertanyaan, keluh kesah gitu ya, Lu. Ya, Coach Luki ya. Mm-mm. Malam Aman? Pak Suhartono ya, Pak. Dari Bandung sedang tidak bekerja ya, Bapak. Iya, Bu. Baik. Banyak unik-unik Pak profesi gitu ya kalau kita punya pemikiran terbuka ya. Ada yang dalam 1 tahun hanya kerja di 1 bulan, ada yang cukup bekerja 1 kali untuk bisa seumur hidup ya. Jadi tidak bekerja itu banyak kemungkinannya ya. Bisa jadi udah punya aset ya Kakak Retno, udah punya mesin Iya, betul. bisnis gitu ya. Jadi kita welcome Bapak dan Abang
Ibu, Kakak semua ya. Langsung aja kita mulai deh. Sepertinya yang lain mungkin akan menyusul biar kita on time ya, Kak Retno. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Coach Luki untuk materinya malam ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Semoga nggak ada masalah koneksi dan pesannya tersampaikan sehingga kita bisa diskusi ya, Bapak Ibu. So, perkenalkan Aspiragen dan saya, Hey Luki Go ya, Bapak Ibu bisa panggil saya Luki. Maaf, ini muka saya nggak ada nanti di recording. Oke, sip. Nah, jadi kami ini punya misi untuk mengabarkan ya kabar baik dan kabar buruk sebenarnya di era digital ini. Nah, mana yang Bapak Ibu ingin dengar duluan nih ya? Boleh dong di chat, ditulis ya, ingin dengar kabar baik atau kabar buruk gitu ya di era digital terkait karir, peluang karir dan bisnis ya, karena dunia itu tentu syarat akan perubahan, perbedaan ya Bapak Ibu. Aduh, itu kayaknya kalau udah ketemu perbedaan tuh apalagi kalau saling ngotot gitu ya, bukan agree to disagree gitu ya. Kita bisa berjalan meskipun berbeda gitu ya, tidak ada harmonisasinya. Itu aduh melelahkan sekali, menguras energi yang setiap hari kita hadapi ya, dari rumah, dari kantor, di perjalanan ada aja yang nggak sesuai dengan isi hati dan pikiran kita, kadang bahkan prinsip, kadang sama bos dan sebagainya gitu ya. Ini kan kita mesti hadapi gitu ya. Apa tadi, perubahan, perbedaan, dan kemudian ketidakpastian. Nah, ini yang paling menakutkan ya. Apakah Bapak Ibu mengatasi atau akhir-akhir ini mengalami kekhawatiran akan masa depan ya. Jadi judulnya di sini pensiun di depan mata, tapi mesin bisnis yang menghasilkan ya, tentunya ya, bukan bisnis yang menghabiskan uang ya. Mesin bisnis belum punya. Nah, emangnya di sini kami bertanya gitu ya, untuk merefleksikan nih, emangnya kita punya apa ya? Jadi kalau memang sudah punya kenyamanan, kalau kita sudah punya sekoci atau aset yang memang menghidupi check out date kita di dunia yang masih titik-titik ya, tentunya kita bisa dengan syukur, semangat bahkan ya, dan tenang mengisi hari ya. Kalau belum, nah ini yang akan dijawab di malam ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, adakah dari Bapak Ibu yang saat ini punya emosi atau kekhawatiran terkait peluang kerja yang mungkin semakin terbatas, sementara usia kita semakin senior gitu ya? Padahal usia senior itu sebenarnya pengalamannya apa saja ya. Nah, manusia yang syarat akan hilaf, salah, lupa ini ya, seringkali ada pengalaman atau skill yang manfaat tapi kita tidak optimalisasi. Kita tidak tahu caranya memanfaatkan. Padahal di era digital ya, ngajarin orang tidur nyenyak aja tuh bisa jadi duit Bapak Ibu. Ya, ngajarin orang ngerapihin baju yang color coordinated aja itu udah jadi manfaat gitu ya. Nah, jadi kita mau buka peluang-peluang itu malam ini ya. Adakah pengalaman seperti ini atau kekhawatiran ya, terutama perintis bisnis yang tidak punya roadmap atau bukan meneruskan sistem bisnis dari yang diwarisi gitu ya. Seringkali ada trial errornya dan kalau nggak punya formulanya tuh, saya berpengalaman bisa coba-coba bisnis tuh hampir 20 kali dan habiskan lebih dari 200 juta ya. In fact, saya habiskan 1,5 miliar. Itu saya pernah ngurus koperasi bahkan yang habis 500 juta lebih gitu ya. Karena tidak bisa mengukur kelayakan bisnisnya ya. Tapi memang semangatnya tuh aduh pokoknya harus bisa. Jadi menjalankan bisnis itu berbeda dengan freelancer, berbeda dengan menjadi karyawan, ada hitungan kelayakannya. Dan apa sih yang setiap hari harus dilakukan, itu nanti kami akan ceritakannya. Gitu ya. Apakah Bapak Ibu perintis atau pewaris ya? Ini beberapa keyword yang kami sampaikan di awal, mohon direnungi ya, semoga nanti kita bisa diskusi. Kenalkan Bapak Ibu, saya Luki ya, nama panggungnya Luki Go, nama aslinya Luki Novembrianti, baru saja ulang tahun ya, masih bisa dikirimi kado. Nah,
tadi saya cerita tentang coba-coba bisnis yang kita gaungkan gitu ya, karena kami percaya di Aspiragen percaya semua orang itu hebat ya ketika mereka punya tujuan, mereka tahu potensi dia, mereka dan mereka mengambil action produktif setiap harinya towards menuju impian mereka yang sesuai dengan potensi tadi, sesuai dengan jalur rezeki gitu ya. Rezeki jangan dicari. Kalau ada orang masih bilang Tuhan maha baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kok nyari duit susah? Ya, duit kalau dicari, paling cuma dapat duit hilang doang. Paling seberapa banyak duit hilang ya. Nah, kita punya approach berbeda gitu ya. Kita tarik itu rezeki gitu ya. Kita tarik, kita yang jadi magnetic person, magnetic individual, dengan potensi kita itu kita rangkai diri kita dengan skill dan pengalaman yang menjual, dan ketemu dengan target market yang berdaya beli. Itu kenapa formulanya sederhana, kita mesti punya self and business concept di diri kita, kemudian kita bikin blueprintnya. Kalau punya orang sukses, dulu bokap dokter gigi, gue ambil aja jalur suksesnya, ya kurang lebih seperti itu. Cara duplikasi ketika dimungkinkan, ambil. Ketika itu sesuai dengan potensi atau jalur rezeki Anda. Jika tidak, ya artinya kita mesti babat hutan gitu ya. Kalau waktunya masih banyak, contoh misalnya anak-anak saya usia SD, saya tarik homeschool, saya langsung praktekin ilmu magnet rezeki, masih punya cukup banyak waktu, 5 tahun, setiap 5 tahun tuh kita bisa uji coba. 5 tahun skill ini jadi apa, 5 tahun skill ini jadi apa. Nah, tapi buat para senior yang prapensiunan sejak 2008, 2013 itu saya udah memfasilitasi prapensiunan untuk pada saat itu sebagai financial planner. Jadi alokasi asuransi investasi. Nah, tapi banyak yang ketipu investasi bodong dan yang hanya mungkin mikir MLM asuransi ini easy money. Ya. Ayo dong, ngomong jam berapa lagi ya? Oke, ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sampaikan di sini ada sertifikat. Kenapa sertifikat? Jadi kami memanfaatkan beberapa tes minat bakat dan potensi ya, ada yang menjawab pertanyaan, ada yang biometrik dengan 10 sidik jari. Ya kebetulan hasil saya adalah thinking extrovert. Jadi ada 5 kelompok mesin kecerdasan manusia ya. Ada yang suka belajar, ada yang siap dikasih target, si aktif, si sensing gitu ya. Ada yang people person, ada yang si kreatif, ada yang bisa segala. Nah, di manakah Anda ya? Sudahkah kita mampu mengevaluasi dengan atau tanpa tes diri kita tuh punya keunikan apa? Nah, nanti akan ada kuisnya, so pastikan Bapak Ibu atentif ya, mengambil intisari dan benefit dari materi malam ini ya. Ini tadi yang saya ceritakan ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, mungkin di rumah juga sangat minim ya. Pernah dengar nggak sih Pak, Bu, ada orang mungkin hidup tanpa otak gitu ya? Scientifically ya, mungkin organ-organ dalam kita, kalau ususnya kenapa, jantungnya kenapa, oh dia tanpa ginjal satu, oh tanpa jantung tapi pakai alat, itu masih memungkinkan. Nah, tapi kalau CPU-nya manusia ini tidak ada gitu ya, yang jarang kita sadari bahwa kita itu berkegiatan, memilih, mengambil keputusan itu tentunya atas perintah otak kita. Dan ternyata otak kita itu ada setidaknya lebih 1%, alias otak mana dulu yang akan men-trigger bagian yang lainnya untuk mengambil keputusan-keputusan di hidup kita. Itu kenapa kegagalan, kegagalan, keberhasilan hidup kita itu sebenarnya ada polanya, bisa dibaca kalau dari secara saintifik gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, ada yang ulet, ada yang pandai. Pandai adalah saya kurang sesuai sama istilah pandai ya. Sebenarnya semua bisa keren, semua bisa jadi dokter bahkan, tapi dokter yang apa? Oh, ini dokter yang mungkin yang dokter lebih paham gitu ya. Yang mungkin internis gitu ya, yang detail, atau surgeon gitu ya. Oh, ini yang pandai. Oh, ini dokter yang teliti, ini yang kreatif. Kreatif itu lebih ke dokter gigi misalnya.
yang empatik dokter anak gitu ya. Sama-sama bisa jadi dokter semua, tapi keunikan dari pribadinya itu ada di mana. Ada yang detail, ada yang rajin, ada yang cerdas tapi malas, ya kan? Nah, kita mesti tahu nih ya. Nah, ini hasil dari tes sidik jari. Tapi ada juga hasil dari minat kita menjawab apa gitu ya. Nah, em, sebelum masuk ke materi, aku sedikit kasih gambaran ya. Saya apa yang sudah saya lakukan untuk Bapak Ibu mungkin eh, bisa mengenal gitu ya. Nah, contoh saya lakukan tes dengan minat dan bakat. Nah, ini bukan tes sidik jarinya. Tes sidik jarinya tadi yang thinking extrovert. Tapi saya dalami lagi nih, saya coba mengenal lagi, bukan apa namanya, oh iya, saya itu berprestasi gitu ya. Bukan mengakses diri sendiri, tapi menggunakan pihak ketiga untuk membantu kita mengenal diri kita, gitu ya. Ya iyalah lo bilang lo keren, lo bilang lo cakep, lo bilang lo jago ini, jago itu gitu. Tapi orang lain bisa nggak Anda bantu? Anda punya nggak potensinya? Kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata hasil tes saya, meskipun saya ambil pendidikan akuntansi, saya jadi auditor, jadi financial planner, saya pernah di asuransi, saya punya 20 bisnis yang gagal, jatuh bangun gitu ya. Sebenarnya siapa sih si Lucky ini? Ya, ternyata ini adalah saya. Ya, secara pertanyaan minat, saya itu minatnya menjadi orang yang ekstrovert, yang memang bertanggung jawab, teliti, analisis gitu ya. Nah, di sini makanya ada konsultan, ada entrepreneur juga, ada konselor, dan secara bakat juga begitu, consulting, bisnis, dan sebagainya. Nah, ini menguatkan dari yang tadinya saya sekedar ngajarin orang jago jualan online. Akhirnya saya tambah lagi skill saya dengan stress management, dengan ikigai, ya, holistik, bagaimana holistik melihat diri kita itu mind, body, and soul itu selaras sehingga kita bisa punya ketenangan karena memimpin atau mengisi hari itu Bapak Ibu itu perkara semudah apa, sebahagia apa kita memberi waktu kita, ya, memberi ilmu kita, bahkan memberi uang kita, ya. Banyak banget bukti dan memang itu ya pebisnis itu ngeluarin duit dulu, menciptakan value dulu, baru menarik rezeki-rezeki, gitu ya. Jadi pendekatannya berbeda dengan saya sudah kerjakan, mana uangnya? Ya, kalau memberi value-nya unclear, tidak jelas, target marketnya nggak jelas, ya siapa gitu ya. Anda menawarkan berlian tapi ke orang pasar ya sepengen-pengennya mereka, mungkin budgetnya nggak, bukan untuk beli berlian kan, seperti itu. Nah, bagaimana kita menselaraskan diri, melengkapi dengan skill gitu ya, dan berbagi materi ilmu ya, berteman dengan prospek yang nantinya kita bisa bantu. Karena kesuksesan manusia itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa ingat-ingat, bisa sadari kesuksesan Bapak Ibu gitu ya. Kalau tidak kita dibantu sama orang yang sukses di depan kita gitu ya, alias misalnya saya pengen jago melukis gitu ya, saya lihat oh Picasso begini, oh ini begitu, kita tuh terbantu sama bos kita karena dilihat capable dan sebagainya. Kalau nggak kita ditarik, kita mesti didorong sama banyak orang. Artinya kita mesti sangat terlihat. Dan di era digital ini bagaimana membuat kita terlihat? Tentunya tidak lagi dengan membuka toko dengan modal puluhan ratusan juta. Buka coffee shop bolak-balik bisa tutup, tapi coffee shop yang nyempil bisa dikejar orang ketika message dan missionnya disampaikan di media sosial. Mall di era digital. Oke. Nah, jadi ini habit-habit harian saya gitu ya, bagaimana menciptakan ketertarikan value ya secara WhatsApp, online gitu ya. Bahkan seorang teman yang badannya lagi gendut bisa punya misi dan mengelola komunitas nggak gendut lagi gitu ya. Dan ini ketika dijalankan dengan habit produktifnya, dia bisa berkumpul dengan orang-orang yang pengen nggak gendut lagi gitu ya. Oke. Nah, ini sedikit gambaran tentang bisnis saya saat ini, alhamdulillah ya, Bapak Ibu. Kalau kita pengen punya income, katakan UMR Jakarta 5 juta sebulan, ya,
Oke, 5 juta sebulan atau 60 juta setahun aja ya. Ini kalau pebisnis lihatnya ini uang kecil nih ya. Tapi buat sebagian, buat mungkin 60% orang, ya ini ini penghasilan yang sangat disyukuri gitu ya. Nah, di level karyawan, meskipun karyawan sendiri levelnya mungkin kalau kita paham di luar negeri juga gitu ya, income miliaran per bulan juga biasa gitu ya. Nah, tapi ini kan kita bicara yang basic dulu. Ya, UMR Jakarta 60 juta setahun gitu ya. Artinya, kalau kita taruh di deposito, kita perlu 3 miliar. Tidak banyak pekerja aktif di Jakarta, di Indonesia, yang punya simpenan deposito 3 miliar. Alias ini sudah tidak dijamin LPS ya. Dijamin LPS kan 1,2 bahkan sekarang, bukan 2 miliar gitu. Mau sampai kapan ini ngumpulin 3 miliar kalau kita bukan pewaris, kalau kita perintis gitu ya. Apa nih strateginya untuk kita punya dana pensiun 3 miliar gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang usia 40-50 juga langsung jadi deg-degan gitu ya. Nah, padahal saya punya banyak klien yang beli logam mulia di saya, itu sekali beli itu mereka bisa 3 miliar. Sekali beli itu bisa 2 kilo gitu. Itu bagaimana kita bisa menjadi seperti mereka. Nah, ini contoh bisnis. Nah, contoh bisnis yang saya lakukan di sini, jadi dengan mengelola ya tentunya dengan melihat peluang, melihat melakukan bagian kita ya di produksi dan persiapan bisnisnya. Contoh modal 450 juta itu bisa kita kembangkan. Contoh ini saya jualan basreng 1000 perak. Tapi bukan jualan retail, melainkan menjual ke distributor provinsi. So, Bapak Ibu mungkin yang di Sumatera terutama bisa menghubungi kami karena kita belum sampai Aceh ya, baru sampai Jambi. Jadi Lampung, Jambi seperti itu ya. Jadi mengelola bisnis tuh bisa sebegininya ya. Toko kelontong kah, tukang potong ayam kah, bisnis apapun, telur gitu ya. Kita menciptakan value dan menghasilkan profit gitu ya. Dari 450 juta ini per bulan kurang lebih 1 miliar dan per 6 bulannya kurang lebih segini. Dan profitnya 600-an juta. Ya. Udah balik modal lipat-lipat dalam setengah tahun gitu ya. Seperti itu. Jadi potensi bisnis itu luar biasa. Jadi saya bukan hanya mengajak Bapak Ibu buat jualan cireng gitu ya, atau mungkin buka warung deh. Pokoknya solusinya pasti dagang gitu ya. Kita mesti lihat dulu potensi kita mesti lihat dulu prospek ke depannya bagaimana. Dan bisnis seperti ini tuh biasa. Ini nggak bicara yang korupsi ya. Ya, saya nggak tahu juga kalau saya dapat pengetahuan peluang aset negara bisa dijual lebih murah tapi nggak dilaporkan ya kan ya, seperti kasus yang terakhir seperti itu. Nah, ini juga contoh-contoh aja sih buat Bapak Ibu tahu gitu ya, kalau saya bukan cuma omon-omon, melainkan ya alhamdulillah ada beberapa ada yang dagang, ada yang berbisnis, alias bedanya apa loh dagang dan bisnis ya. Dagang itu artinya saya kerjakan sendiri gitu ya, menjadi penghasilan pribadi. Kalau berbisnis itu saya ada karyawan, ada tim, ada admin ya, minimal 2-3 orang untuk mengadministrasi atau marketing ya. Yang ini saya jual kebab, yang ini basreng ya per transaksinya, yang ini logam mulia tuh orang sekali beli segini, Bapak Ibu ya Allah mereka dapat duit dari mana luar biasa ya. Mereka nggak mau ngantri, saya punya akses orang dalam ya kan. Itu namanya apa Bapak Ibu? Peluang ya kan. Anak-anak SD di Indonesia mungkin bahasa Inggrisnya kurang lancar, anak saya udah belajar bahasa Spanyol. Bulan Januari ini saya ajak, kamu harus bisa berbagi secara gratis karena sejatinya ilmu itu gitu ya untuk memudahkan kita berbagi. Kalau udah berbagi punya banyak teman, minimal 10.000 teman se-Indonesia, kamu mau jualan apa aja nanti kembangan dari situ insya Allah mudah. Mau jualan bukunya, mau jualan sparring partner ngomongnya, sampai nanti IELTS, TOEFL, bahkan nanti bagaimana bikin checklist buat ke luar negeri, bahkan trip jalan-jalan itu luar biasa. Setidaknya ada 8 nanti ya jalur pendapatan yang bisa dikembangkan. Tapi tentunya semua ada kerjaannya. Kalau tidak dikerjakan ya Bapak Ibu mesti hire orang, outsource atau karyawan. Nah, Bapak Ibu sebagai pebisnis tentunya mesti mengaktifasi otak tadi untuk apa? Untuk Bapak Ibu nggak
kibulin ya untuk mengaktifasi otak untuk memaksimalkan potensi dan peluang tadi. Oke ya, nih contoh sederhana lagi, tiba-tiba saya dikontak sama orang bank gitu. Mbak Luki, besok ada tanding di GBK, tanding bola. Waduh, 2 hari saya dikasih kayak begitu, penonton bola itu puluhan ribu orang. Minimal saya mesti jual 500 porsi, jualan apa, tapi nggak boleh masak. Nah, bagaimana tantangan, peluang itu kita ubah menjadi rezeki gitu ya. Akhirnya saya nih bersama teman-teman berjualan nasi ayam, kemudian ada semacam Javati ya kalau di bioskop gitu ya. Jadi bukan sekedar teh manis, eh, murah tapi terus ada toppingnya, ada apa? Nata de coconya gitu ya. Jadi ini contoh Bapak Ibu ya Allah, orang tuh ternyata 5-7 juta 1 hari bisa jadi duit ya. Modalnya berapa? Modalnya juga segini, income-nya 13,8 juta ya. Modalnya segini nih termasuk jasa ya, teman-teman nih kurang lebih 500 ribuan per orang gitu ya. Jadi pekerjaannya memang berat gitu, bahkan kita di lantai 3 tanpa lift ya untuk mengisi outlet yang nggak bisa kelihatan sepi itu luar biasa, tapi kita tahu tujuannya, kita tahu keunggulan kita lakukan bagian kita dan alhamdulillah rezeki itu datang gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, cukup kenalannya. Nah, ini saya mau cerita sebelum kita diskusi ya. Bapak Ibu sadarkah Anda ya, siapapun kita, di usia apapun kita seperti juga tubuh kita setiap harinya bertumbuh. Dan selayaknya pertumbuhan yang ideal, pertumbuhan itu jadi lebih baik, jadi lebih hijau, jadi lebih banyak gitu ya. Apakah pertumbuhan itu mungkin tidak linier, tapi kita cukup syukuri nggak? Kita cukup sadari nggak? Sampai nanti pada akhirnya mungkin tenaga kita tidak seperti di masa muda. Gitu ya. Apa yang kita kumpulkan? Story, skill, pengalaman apa yang kita kumpulkan? Apakah Anda memiliki kesadaran? Karena di Aspiragen, kami menemani Bapak Ibu untuk bisa conscious, kompeten, dan confident di bidang Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan mudah memberi, dari memberi gratis, dari memberi ilmu, sampai memberi solusi. Itu ya. Kita hitung-hitungan sederhana. Ya. Katakan ini ada seseorang, orang A di usia 18, di usia 30, di usia 50 ya. Masing-masing punya jatah sama 24 jam sehari. Dan di ujung masa aktifnya, izin aku mesti mute, Kakak Retno tolong dibantu kalau ada yang bocor. Di ujung masa aktifnya kita akan menghadapi katakan masa pasif jika tidak masa pensiun. Apa ya, sebenarnya secara definisi akan ada masa secara tenaga tidak sekuat dulu lah di masa muda. Kalau di masa muda kita udah lemes-lemes, tidak memanfaatkan kekuatan dan potensi, di masa ini kita mau bagaimana, ya kan? Sudahkah karir, profesi atau bisnis Anda itu mengumpulkan setidaknya 1 atau 8 skill? Ya, karena teorinya adalah setiap 10.000 jam, ini teorinya Malcolm Gladwell ya, American journalist, penulis ya, Blink, Tipping Point ya, penulis-penulis yang dia menginterview banyak orang hebat, akhirnya ya luar biasa punya akses, bahwa setiap 10 tahun, 10.000 jam, itu seseorang mengakumulasi skill sehingga jadi master ya. Artinya katakan saya sebagai seorang ibu, seorang profesional, seorang pebisnis, saya punya apa sih skill? Saya punya skill untuk merilis emosi, skill untuk ikigai, skill digital marketing, saya punya skill keuangan, saya punya skill bisnis, saya nggak punya skill merapikan rumah gitu ya. Tapi apapun itu, Bapak Ibu, sadarkah Anda? Sudahkah Anda mengumpulkan skill ini? Dan di masa aktif, 100% dari income kita hanya boleh dipakai 50% untuk masa kini dan 50% untuk masa nanti. Sederhana aja pertanyaannya itu. Nah, gimana Bapak Ibu? Boleh dong tolong dijawab sadar atau tidak sadar, koma, sudah atau belum ya. Karena pertanyaannya sadar nggak perlu ngumpulin skill minimal 1
Apa skillnya? Skill saya makeup artist, Kak. Skill saya fashion, skill saya apa gitu ya. Kalau udah ada satu, udah lolos gitu ya. Nah, sadar atau tidak, terus koma, Kakak Retno, sudah atau belum? Sudahkah Anda mengalokasikan setidaknya 50%? Karena orang-orang yang keren, yang nyaman ya, yang ibaratnya kalau bahasa saya husnul khotimah nih ya, siap dipanggil kapan saja gitu ya. Meninggal dengan tenang ya, bukan meninggal dengan sukses, itu adalah orang-orang yang sadar akan dua masa ini, masa aktif, masa pasif, dan bersiap. Oke, lanjut, Bapak Ibu, ada 4 kategori orang berdaya. Ini kan ada orang suka nyeplak-nyeplak aja ya, nggak salah sih. Nggak ada modal, tapi ingin sukses jualan dan laris manis. Wih, luar biasa ya. Ini mau pakai ilmu apa gitu ya, ilmu hap gitu kali ya, ilmu ninja gitu ya. Nah, tapi 4 orang ini punya kekhususan. Ya, kita bersyukur, alhamdulillah ketika kita punya pekerjaan, artinya kita dapat kepercayaan ya, banyak sekali pekerja yang tidak bersyukur dengan pekerjaannya, tapi nggak keluar-keluar juga gitu ya. Janganlah ya, jangan ya dek ya. Nah, pekerja itu keyword atau hebatnya adalah disiplin Bapak Ibu. Dia punya disiplin dan dia transfer value ya. Ketika menjadi naik kelasnya, leveling up-nya ya kalau di game itu menjadi profesional atau orang-orang yang punya skill. Misalnya jadi akuntan kah, auditor kah, jadi pengacara ya, freelancer, copywriter yang nulis aja dan sebagainya ya, bisa bekerja sendiri solo gitu ya, dan mungkin belum ada karyawan nggak apa-apa. Saya bertemu banyak sekali profesi unik ya. Salah satu yang menginspirasi itu bukan dokter yang di pulau-pulau ya, dokter khusus medical check up. Waktu pas saya di asuransi, dokter khusus medical check up yang suami istri itu di mobil keliling Jakarta, luar biasa sekali. Dia melihat peluang eksekutif, akhirnya dia bisa mendata, dia punya database eksekutif kan, gila. Nextnya dia mau jual berlian, mau jual Jaguar gitu kan ya, suka-suka dia gitu ya. Bagaimana dia dipercaya dan dikenal selama ini kan? Atau mungkin di bidang kesehatan tentunya ya, karena mereka juga dokter umum. Kemudian pebisnis, naik lagi nih, ketika kita mau jadi pebisnis ada di kuadran pasif, itu kekuatannya ada di sistem, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar disiplin, bukan hanya sekedar punya skill, tapi punya sistem yang mampu didelegasikan ke tim, ya minimal 2. Ya, jadi kalau bisnis itu 3 kekuatan. Yang pertama, the visioner, mereka yang melihat peluang, gitu ya. Seperti tadi, kan saya ditawarin ada peluang buka stand, gitu ya, di di GBK, tanding bola. Itu nggak buat semua orang. Dia yang tahu peluang. Yang kedua, dia yang rapih gitu ya, menjalankan operasi, the management gitu ya. Yang ketiga, dia yang jago jualan. Nah, jadi minimal bisnis itu 2 orang. Ya, bagi tugasnya, fokusnya itu. Ada yang ngerapihin sistem bisnisnya, ada yang ngejualinnya gitu. Ya tentunya harus ada peluang ya. Kalau nggak ada peluangnya ya nggak ada bisnis ya kan. No sales, no business. No profit ya. Sistem. Jadi harus ada yang bisa diduplikasi, nantinya bisa jadi franchise, nantinya kita bisa liburan, nantinya kita bisa tinggal, tapi sistem bisnisnya tetap berjalan. Gitu. Nah, investor ini tentunya sangat pasif gitu ya, dia bisa penyertaan uang modal, katakan di saham IPO atau mungkin penyertaan modal langsung tanpa mesti terjun. Ya, hanya ada 4 nih orang berdaya. Di manakah Anda? Boleh dong di chat, ditulis lagi. Saya 1, saya 2, saya 3, saya 4 ya. Kalau masih dagang sendiri berarti di 2 ya Bapak Ibu, bukan di 3. So, kalau di 3 artinya sudah ada karyawan dan sudah ada penghasilan profit ya, lebih ya, bukan masih minus atau masih cari market atau masih cari gaya, trial error. Oke, kita masuk ke kuis sedikit Kakak Retno, biar Bapak Ibu juga semakin yakin dengan dirinya, meskipun mungkin belum tahu persis potensinya di mana, nggak apa-apa ya, kita bisa self-assess apa sih kondisi kita. Saya ibu rumah tangga, itu udah keren banget ya, saya ibu rumah tangga yang
cerdas, ya mungkin yang herbalis gitu ya. Saya itu dokter gigi khusus apa dan sebagainya gitu ya. Kemudian sebutkan 5-10 kelebihan diri Anda ya. Kemudian siapa sih orang yang Anda bantu? Contoh, saya pelajar gitu ya, pelajar atau mahasiswa gitu ya. Saya suka fashion, saya rapi, saya ini, saya itu, saya tahu color coordination dan sebagainya. Target market saya mahasiswa yang pengen tampil trendy. Yes. Gitu ya. Yuk kita latihan, Bapak Ibu boleh diketik-ketik. Saya kasih waktu 2 menit sambil kita dengerin musik. Izin nggak jadi dengerin musik deh. Takutnya nanti nggak bisa diupload di YouTube, sorry. Kita sambil tunggu 2 menit. Monggo Bapak Ibu diketik-ketik biar semangat bertumbuh dan upgrade skill, upgrade income. Kalau ada yang mau langsung open mic, Boleh? Oke. Bu Nini, Kak Rizky, Kak Nur, izin ya Bapak Ibu yang tidak open cam, kami izin bersihkan ya karena presentasi ini sangat khusus dibuatkan untuk Anda yang serius. Jadi teman-teman yang nggak on cam, setelah kuis ini kami pamit keluarkan ya, karena saya nggak mau berbagi ke Bapak Ibu yang belum punya waktu atau nggak serius menghargai waktu kami. Ya, terima kasih. yang mau jawab open mic juga boleh ya, Coach? Boleh dong, Mbak Atun, Masya Allah di Malaysia. Terima kasih kehadirannya. Ibu Nini, terima kasih waktunya. Ada Kak Rizky, Kak Nur, selamat malam. Ayo kami tunggu. Kak Siti, terima kasih. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sambil kita menjawab pertanyaan ini, yuk, biar Bapak Ibu makin pede ya membawa diri dan melihat adakah orang yang bisa kita bantu di dunia ini gitu ya. Ada kadang ada bidan, ada pemilik toko, kelontong juga ingin go online, ingin mengembangkan potensinya. Kita sama-sama berkumpul di Aspiragen. Oke, nanti mungkin ini kakak-kakak yang tidak hadir ini, Kakak Retno nanti diingetin aja, izin Kak ya, karena tidak on cam, nanti kita komunikasi lewat WhatsApp gitu ya Kak ya. Karena khawatirnya nanti ketika dikeluarkan nggak paham gitu ya konsekuensinya. Oke, selamat malam Ibu Nur. Sama-sama aku ingin belajar dari Ibu Nur nih, pengalaman Ibu. Di kota mana Bu Nur? Bu Nini, ya kita belum pernah ketemu sebelumnya. Bu Nur di kota mana? Saat ini aktif berkegiatan apa saat tiap harinya? Saya di Kota Malang, Kak. Masya Allah. Malangnya masih yang adem atau Malang kota? Malang Kota. Udah nggak seadem dulu ya Bu? Iya. Kenapa itu? Banyak industri juga kali ya. Iya. Salam kenal Ibu, saat ini aktif berprofesi atau karir bisnis apa? Dagang apa? Saya sebagai pensiunan PNS, Masya Allah. sekarang sebagai distributor nutrisi. Oh, nutrisi khusus untuk bayi, manula atau? Kesehatan, semuanya. Oke, wow luar biasa. Selamat datang Ibu, semoga kita bisa Terima kasih, Kak. kolaborasikan. Gimana Bu, senang berdagang sendiri apa sudah ada tim? Baru belajar mendapatkan tim. Insya Allah. Oke, nanti kita bisa kolaborasikan. Oke, Siap-siap, Kak. sudah 2 menit. Bapak Ibu, adakah yang ingin berbagi? Mungkin raise hand atau share di chat.
Oke, Kak Neng paling aktif nih, luar biasa. Masya Allah Bu dosen ya, udah nggak heran ya Bapak Ibu. Yang lain dong, Bapak Ibu manfaatkan ya. Ya, di sini Kak Neng cerita Ibu dosen ya, profesinya sebagai dosen aktivis ya, impian punya manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Oke Bu, kalau begitu boleh berbagi sedikit tentang kelebihan ya, belum dituliskan ya. Jadi berarti kelebihannya ya kalau kita tebak-tebakan kan dosen ya tentunya kelebihannya bisa ngajar ya, bisa berbagi manfaat. Tentu kelebihan pengajar, Masya Allah. Ramah luar biasa. Ini udah agak perlu ditanya lagi public speakingnya atau apa ya. Kemudian target marketnya siapa nih Bu ya? Apakah teman-teman lulusan pesantren ya? Jadi kayak tadi contohnya punya skill bahasa Inggris, misalnya target marketnya orang yang mau sekolah, mau kursus untuk ambil TOEFL ya kan? Bisa seperti itu. Kalau Kak Neng target market atau orang yang bisa dibantu apa saja? Apakah sudah ditentukan atau ada pilihan? Tuh, monggo Bu Nini, yuk kita praktekin karena kita pengen ilmu kita dengar, kita langsung praktekin sehingga itu terekam gitu ya. Kita mau manfaatkan namanya prefrontal cortex. Kemampuan kita untuk mengubah nasib gitu ya, itu ditentukan bukan dari otak habit tapi otak berpikir. Jadi ini waktunya Bapak Ibu berpikir dan menjawab sehingga nanti ilmunya udah ada di diri Bapak Ibu dan nanti tinggal dikembangkan dengan pengetahuan dan praktek lainnya. Bu Nur, dijawab dong Bu Nur. Bu Nur berarti tadi profesinya itu. Wah tuh Mbak Atun luar biasa loh ini. Mbak Atun ini sekarang di Malaysia ya. Mbak Atun ini kawan kita yang sudah dari 2021 kali 2022 ya Mbak Atun. TKW di Malaysia yang lagi bersiap secara administrasi bisa ngajak banyak orang kampung di Indonesia bekerja di Malaysia sebagai TKW. Bisa rumah tangga, bisa profesi lain ya. Tapi terutama buat pekerja-pekerja yang ingin ubah nasib tapi mungkin bahasa Inggrisnya kurang sehingga bisa ke Malaysia dengan bahasa serumpun, bisa dipahami, bisa memberi value. Perempuan pekerja. Wih, keren banget ini Kak Neng udah fokus ya, perempuan ya. Perempuan pekerja yang ingin apakah ya? Perempuan pekerja mungkin yang ingin merilis stres ya. Ini salah satu skill Ibu Neng juga ya. Ini target marketnya disertakan dengan keluhan, problem atau keinginan Bu Neng. Nah, kan enak tuh kalau praktek, jadi saya bisa bantu koreksi-koreksi. Jadi Bapak Ibu iya juga ya. Contoh, saya adalah pebisnis catering ya. Saya bisa bikin catering sehat, rendah lemak, atau saya punya pengalaman apa ya di bidang catering gitu ya. Saya juga komite di sekolah, kenal sekolah-sekolah itu ditaruh nih. Waduh, Kakak Retno langsung manggut-manggut ya. Saya juga misalnya distributor frozen food, nggak jadi sehat ya. Nah, apapun itu ditulis, kemudian target market saya bukan catering karyawan, saya nggak mau catering laukan, saya nggak mau catering buruh, saya mau catering sehat misalnya. Atau kalau catering laukan khusus buat ibu-ibu working mom ya, yang mamah satset gitu kan. Jadi yang saya tanya tuh kalau misalnya ke sekolah atau di komunitas online ya, saya DM atau kirim pesannya gitu ya. Saya tanyanya gini, Mam, suka ribet nggak sih apa namanya siapin bekal anak gitu ya, yang akhirnya jajan malah kemahalan, misalnya malah jajan fast food udah 100.000 duluan. Nah, kalau di sini masak nasi di rumah aja, lauknya catering saya gitu kan misalnya. Nah, itu yang dirangkai sehingga nanti orang tuh dengan mudah, iya ya, daripada saya jajan begitu jajanannya nggak sehat, mendingan saya stok laukan. Anak-anak atau saya bahkan tinggal bikin nasinya aja, kurang lebih seperti itu. Nah,
Bu Nini. Oke, Bu Nini jawab nih ya. Pak Suhartono, siapa diri Anda? Masih bingung jawabnya. Skill di bidang teknik, luar biasa. Oke, nah di bidang teknik itu apakah artinya Bapak bisa kerjakan sendiri atau memang mesti gabung ke perusahaan atau apa ya? Jadi kalau secara pengetahuan itu tentunya Bapak Ibu yang lebih ahli, saya akan bantu nih dalam arti kita mau lebih produktif menghasilkan itu Bapak Ibu bisa kerjakan sendiri atau memang mesti bekerja di corporate orang atau bekerja sama, nggak bisa kerja sendiri. Itu dulu. Nah, sini ada Bu Nini. Bu Nini, saya karyawan mainan anak. Oke, marketplace. Nah, sebenarnya Bu, bedanya marketplace dengan media sosial. Memang di marketplace itu ibaratnya toko online ya. Orang ke marketplace memang cari mainannya. Bagus kalau Ibu ambil kelas semacam Shopee atau Tokopedia gitu ya, optimasinya bagaimana itu bagus. Tapi tentunya di marketplace itu habit kita kalau belanja kan kita sortir mana yang termurah ya. Kalau produk kita tidak unik gitu ya atau banyak saingannya ya tentunya akan kena perang harga. Itu kenapa bahkan orang yang jual mainan, jual apapun itu mereka mendingan bikin website dan mereka beriklan gitu ya. Misalnya saya jual mobil remote control gitu. Nah, daripada saya jual di Tokopedia cuma 20.000 30.000, saya bikinin landing page yang cerita tentang besok anak laki-laki saya ulang tahun gitu ya. Jadi kita bikin create value-nya. Ponakan ulang tahun masih belum punya hadiah misalnya seperti itu. Jadi itu mesti belajar ya, belajar secara teknis dan secara menyentuh emosinya. Tapi dia bisa jual dengan harga 2-3 kali lipat gitu. Nah, itu the power of social media tuh bisa seperti itu. Gitu. Jadi itu tadi ya Kak Neng, perempuan pekerja mengalami mental health karena punya beban ganda. Nah, oke, nah ini bagus banget Kak Neng, ini prospek banget dan di Indonesia masih jarang dan biasanya memang mungkin ke profesional dengan berbayar yang hour base, berbayar per jam gitu ya, per jam sekian puluh, sekian ratus, bahkan jutaan. Kalau di luar negeri bahkan pelajar aja punya konselor, punya teman curhat gitu ya. Kalau di sini belum terbiasa tapi bisa dimulai, tapi tentunya perlu diambil sertifikasi atau pelatihan atau dibentuk nanti produknya dari mulai yang gratis, berbayar murah hingga premium atau dikombinasikan dengan beberapa hal. Karena di Aspiragen juga kita juga ada teknik untuk merilis emosi, merilis stres, untuk bisa lebih produktif, fokus, tertarget, bekerja, berbisnis gitu ya. Tapi itu servis tambahan, pelengkap gitu, bukan servis utama. Karena saya bukan psikolog, saya bukan psikiatris gitu ya, tapi punya ilmu dan sertifikasi pelengkap untuk membantu perintis bisnis bisa lebih fokus gitu. Jadi nanti mesti berhitung dengan target keuangan atau kalau memang targetnya bukan keuangan tapi kepuasan atau di era digital ini memang unik ya. Kita sebenarnya nggak perlu, terutama bagi kita yang memang punya pekerjaan rutin atau punya aset ya. Yang saya ajak Bapak Ibu adalah untuk mengenal potensi diri ya, biar nggak coba-coba. Kadang gini, kadang saya tuh udah punya bisnis ini sama pekerjaan ini. Saya nggak perlu lihat potensinya lagi, nggak apa-apa. Selama Bapak Ibu bersyukur dan tenang menjalaninya, gitu. Tapi saya punya hutang, saya nggak tenang, saya nggak, ya udah cek dulu potensinya, sehingga kita tahu ini ada benang merahnya nggak, ada jalur rezekinya nggak, gitu. Jangan sampai kita ikan, tapi kita selama ini tuh manjat pohon gitu loh. Makanya hidupnya tuh payah banget, gitu. Ketika belum ada ketenangan, ketika belum ada penghasilan, itu ya. Ya kalau memang waktunya sudah mepet, yang dicari itu pekerjaan, bukan bisnis. Kalau kembali ke 4 kuadran tadi, seperti itu.
bisa dikerjakan sendiri. Ya nanti berarti bisa disimulasikan apa sih yang disebut teknik, misalnya Bapak membangun jembatan atau taman, atau saya juga kurang paham ya, teknik itu kan bukan mekanik ya, apa namanya, engineering itu kan eh, menciptakan ya, bukan bukan tentang alam kan, tapi menciptakan satu tools, alat untuk mempermudah atau apa. Nah, itu contohnya apa? Contoh realnya. Sehingga nanti kita bisa lihat target market yang bisa bayar Bapak itu siapa. Yang menghargai gitu ya, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai profesional atau pebisnis. Oke, Bu Nini, FB dan IG untuk mainan anak perlu nggak Kak? Karena marketplace biaya adminnya tinggi. Ya, intinya sih bisa dengan media sosial yang gratis, tapi memang nanti actionnya setiap hari bagaimana menyapanya, bagaimana berbagi hadiah gratis hingga nanti kita lakukan penawaran. Seperti sekarang kan Bapak Ibu kan berkenalan dengan saya nggak kenakan tarif, tapi Bapak Ibu yang nanti perlu bimbingan saya, kita siapkan ya tes yang berbayar murah, tes yang biometrik, tetap ekonomis karena saya biasa tes biometrik itu 2,5 juta. Kalau sekarang kita punya dari mulai 850.000 sampai 1,5 ada gitu ya. Tapi sudah genetik memetakan peta kecerdasan Bapak Ibu sehingga nanti berbisnis dan bekerjanya effortless. Nah, tapi kembali lagi tujuan utama dari kita meluaskan pesan, message atau jualan, maksudnya bukan jualan ya, apa branding ya kalau bahasa kerennya, itu jangan fokus di jualannya. Temukan dulu prospek orang-orang yang bisa kita bantu, nah, terus kemudian kita sampaikan apa yang kita bisa bantu gitu ya. Ibaratnya kalau anak mau bisa matematika aja kan kursusnya luar biasa, belum yang bahasa Inggris, belum yang apa, tapi kan itu tidak ada jaminan jago nyari duit gitu ya, jago berbisnis gitu. Nah, di Aspiragen kami membantu Bapak Ibu untuk bukan hanya PD konten jago jualan online, tapi mengenal potensi dan menjemput 8 potensi income. Ya, kita lanjut dulu ke materinya, Bapak Ibu. Kita pengen segera diskusi lagi dan tutup sebenarnya ya. Nah, ini new income getter ya, orang-orang yang mendapatkan income. Ternyata ya data dari content creator yang aktif mengupload konten yang fokus misalnya tentang tanaman, terus kemudian pupuk yang apa sih ekoenzim lah apalah gitu ya, tanaman terus dan sebagainya, terus dia juga akhirnya menjual tanamannya, menjual pupuknya dan sebagainya, dan punya followers yang senang ya dengan konten itu, terbantu dapat info 10.000 itu Bapak Ibu lihat di media sosial Bapak Ibu ya. Semua influencer nasional ya yang followernya ratusan ribu sampai jutaan, mereka minimal sudah 5 tahun berbagi konten. Coba cek ya, karena kebetulan saya punya ponakan dari cuman sekedar kebetulan cantik ya, dari sekolah tuh udah cepret ya di depan pot, di depan sekolah, di rumah, di mana cepret akhirnya apa namanya toko-toko baju gitu ya, fashion, pakai dong baju saya nanti promosiin ya, namanya endorse ya, brand endorse ya. Tapi itu semua tidak akan terjaring, kita tidak akan menjadi magnet kecuali kita sudah mengupload konten toh. Nah, tapi yang bahaya sekedar mengupload konten tanpa punya kesadaran potensi dan niat baik untuk berbagi manfaat ya, akhirnya yang dikejar itu uang dan ketenaran. Ini bahaya sekali. Banyak sekali yang ya banyak lah ya, ibaratnya ya itu jalur yang bukan jalurnya Aspiragen promosikan ya. Itu jalur yang bekejar-kejaran dengan harta yang nggak akan ada habisnya dan tidak akan ada puasnya. Nah, tapi di sini kita belajar mereka setidaknya mengupload 1.000 konten dan punya 10.000 followers, dan mereka punya nih ya contoh-contohnya ada yang karyawan ya, orang-orang yang mungkin kita belum kenal ya, ibu rumah tangga, babeh ojol, seragaman, opa-opa pensiunan, tapi rutin berbagi konten ya, bahkan kucing ya, mereka bisa jemput 8 jenis income ini Bapak Ibu ya, mulai dari affiliate, dari link, berbagi link aja,
terus dia punya jasa-jasa seperti yang saya lakukan ini ya, saya bisa ngajar ini itu anu ya, seperti Bu Neng ya. Tapi jangan ke murid di dosen di kampus kita saja, jangan untuk orang-orang yang ketemu kita langsung aja. Ini sekarang nasional bahkan dunia kita bisa jangkau gitu loh. Dengan konten kita yang beredar dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris gitu. Ya, magnet rezeki itu mampu sampaikan message dan mission Anda seluas-luasnya jika Anda punya habit upload konten 1 sampai 10 konten setiap harinya. Ya, namanya habit dimulai dari yang kecil dulu. Jangan terus, harus 10 ya, Kakak Retno. Ayo, oke. Nah, contoh ya, akhirnya nih, lihat saya dengan habit itu, saya bisa mendapat perhatian, katakan ya, orang likes ya, komen saya itu 105 orang. Tapi yang saya omongin ya harus sesuai sama message dan mission saya, di mana saya ingin bertemu dengan orang-orang yang menuju the best version, versi terbaik dirinya. Yang apa? Yang kompeten, yang confident, gitu ya. Yang conscious dengan penuh kesadaran. Tapi tentunya ada konsekuensinya ya, meskipun kita sudah di follow puluhan ratusan ribuan orang ya, itu nanti pasti ada haters, ada pro dan kontra ya. Jadi kalau misalnya ada yang kontra seperti ini, sok bijak kau jadi magnet rezeki, langsung saya tidak khawatir, saya sudah siap. Muncul lagi manusia kurang kerjaan. Tapi kalau bisa nggak dijawab, nggak dijawab. Karena nanti akan ada yang menghargai, akan lebih banyak ketika memang kita punya message mission, bukan terkenal tapi ingin dikenal luas, membawa manfaat ya Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Jadi artinya kita mau menuju ke kondisi sukses puas. Sukses puas itu adalah kita mampu menentukan tujuan ya, kebutuhan physiological ya, kebutuhan saya pengen punya income basic 5 juta atau bahkan saya punya rumah, itu masih kebutuhan dasar ya. Kepuasan itu ada di paling ujung nih. Kepuasan itu setelah kita mengenal potensi kita, itu jadi naga ya kan, artinya buat jadi naga saya mesti belajar terbang gitu. Potensi saya adalah menjadi konselor ya, saya mau jadi konselor seperti influencer saya di negara A misalnya, karena dia setiap hari dia bagi info, kita mesti tahu versi keren kita tuh bisa sekeren apa, itu baru kepuasan. Nah, kalau bisa cari keyakinan bukan hanya dari diri sendiri yang yakin seperti saya pinjam janji Tuhan ya. Di sini Tuhan bilang Tuhanmu tidak meninggalkan engkau ya, terutama di saat kita kesulitan, tapi yang kemudian itu lebih baik darimu dari permulaan. Artinya ada transformasi, ada perencanaan yang kemudian the next ya. Artinya kita mesti optimis nih Bapak Ibu. Dan sungguh kelak Tuhanmu memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nah, apa nih yang kita mau lakukan? Tentunya tidak dengan menunggu saja gitu ya. Bahkan seorang ustadz yang bilang rezeki itu datang sendiri ya, tapi kan dia berbagi tausiah lewat online. Jadi artinya kita harus melakukan bagian kita gitu. Bukan terus duduk-duduk tenang aja gitu. Iya, rezekinya datang. Makanya kami di Aspiragen bilang kita semua ingin menjadi magnet rezeki di bidang kita masing-masing. Ya, bagaimana setelah temenan dengan Aspiragen, Bapak Ibu itu punya power, bukan tertekan hidupnya, tapi punya power. Artinya punya kemampuan membantu, memberi, kita menerima diri kita tahu kelebihan kekurangan kita berbagi manfaat, cinta, ketenangan, bahkan enlightened, tercerahkan dengan optimisme menjadi orang keren yang berbagi tentang solusi tidur nyenyak misalnya gitu ya. Sebelum tidur mesti minum susu hangat ya. Nanti bisa jualan susu juga sama kukinya dan sebagainya. Seseru apa sih Anda ingin menikmati kehidupan gitu ya. Karena bahkan ini bukan cuma omon-omon, sekali lagi ya, bahkan Einstein bilang ini tuh bukan filosofi, bukan omon-omon ya. Ini tentang fisika, tentang ilmu alam, bahwa semua itu tentang energi. Ya, kita harus punya energi yang power seperti tadi yang ada di atas ini ya. Bukan balas dendam, bukan ketakutan, bukan bangga, bukan sedih. Ya itu akan berat gitu ya. Kalaupun bisa
bisa, tapi kita nanti pelan-pelan kita harus rilis itu trauma-trauma dan emosi negatif tadi. Ya, karena kita ingin ada di energi terbaik sehingga menarik rezeki-rezeki diri gitu ya. Nah, ini dia rumus, Bapak Ibu bisa screenshot ya. Ketika Bapak Ibu sudah mengenal potensi diri, sudah bisa bikin action plan ya, bikin dalam setiap 5 tahun hingga nanti masa pensiun itu kualitas seperti apa, itu kurang lebih bisnis atau life blueprint. Kemudian bisa lakukan market research ya, katakan misalnya saya jual mesin air, ya mesin air ini saya bisa jual ke rumah tangga, ke siapa saja, tapi ketika saya tahu mesin air saya ini RO gitu ya, RO dan apa namanya tinggi mineral atau bisa membersihkan ginjal, ini sangat baik dengan manula gitu ya. Saya jual susu kambing gitu ya, saya udah nggak lagi takut bersaing dengan susu sapi karena susu kambing ini ternyata bagus untuk manula misalnya. Artinya saya tinggal ke rumah sakit atau ke senior manajer direktur yang mungkin di rumahnya ada orang tua. Saya nanya, gimana nih market research-nya? Mesti nanya apa? Kamu di rumah, Bapak di rumah ada orang tua tinggal sama Bapak ya? Iya, gitu. Saya boleh tanya nggak? Soalnya saya lagi lakukan riset gitu. Kenapa? Iya, orang tua Anda kalau malam sering bolak-balik ke kamar mandi nggak? Nah, bikin 3 pertanyaan yang tepat untuk kita punya data cukup dan kita kasih sampel atau informasi dari solusi produk jasa kita. Gitu. Ya, ini fokus kayak untuk ubah nasib dengan cara berdagang dan berbisnis ya, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar buka toko, mengharap pelanggan datang, menunggu bola, kita jemput, gitu ya. Kita tarik ya, dan gaungkan vibrasi manfaat positif kepada 10.000 teman atau dalam 10.000 jam, dalam 5 tahun ke depan tuh fokus ngomongin tanaman aja, ngomongin jurus sehat Rasulullah aja. Ya, jurus sehat Rasulullah yang apa? Yang dengan rempah Indonesia. Kan Rasulullah kan nggak tinggal di Indonesia ya. Ntar ada habatus saudanya, ada apanya kan gitu. Nah, ini rempah substitutnya apa kan gitu. Ya, jadi misalnya makan sehat tapi dengan budget 10 ribuan, kenapa tidak? Ya kan? Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kita ingin diskusi, mungkin Bapak Ibu ingin bertanya ya. Selebihnya ini tinggal testimoni-testimoni Bapak Ibu, teman-teman yang sahabat-sahabat yang kita sama-sama bertumbuh ya dengan Aspiragen. Tentunya kita ingin terus produktif ya, apalagi akan ada masanya ya, kita tadi tenaga tidak sekuat sekarang ya, kita mesti pastikan kita tetap bisa punya kenyamanan ya, kebebasan waktu, kebebasan berpikir, kebebasan mengalokasikan jajan ya, jalan-jalan tanpa nunggu anak, kenapa tidak ya? Jangan-jangan ada potensi-potensi yang belum digali, belum dimaksimalkan, dan sekarang kita punya kesempatan. Karena prakteknya sebenarnya tidak berbiaya mahal, bahkan gratis ya. Udah nggak perlu buka toko puluhan ratusan juta, manfaatkan media sosial dan potensi yang Anda miliki. Gitu. Ini apa nih Kakak Retno? Ini testimoni ya, testimoni teman-teman yang ikut bimbingan. Jadi ini kenapa, ngapain perlu dibimbing, saya praktekin sendiri aja. Silahkan Bapak Ibu, silahkan dipraktekkan ilmunya tadi, ini sudah dibagikan, namun ketika ini ya, ilmu sederhananya ini ya, tapi saya mau perlihatkan nanti ada workbook ya, setiap hari Senin ini kita berbagi workbook buat teman-teman baru, bisa dipraktekkan mandiri atau ikut bimbingan kita dalam 30 hari, dalam 90 hari, itu misalnya punya target, saya punya produknya nih, saya udah pernah jualan nih, saya punya target 5 juta, boleh, ayo kita tandem, action bareng, nanti Bapak Ibu bisa mencapai keinginan target Bapak Ibu ya, dengan konten-konten, berbagi konten dan bertanya lewat DM ya. Nah, jadi di era digital ilmu gratis aja bisa jadi duit ya. Nah, apa yang menghambat Anda? Ya. Yuk ubah nasib bareng Aspiragen. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Kakak Retno, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materinya ada semua nih, kita tinggal diskusi. Alhamdulillah ya Coach. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu
kakak yang ingin mau bertanya. Mm-mm. Bisa raise hand dulu sebelumnya. Sepertinya sudah cukup. Kalau sudah cukup kami cukupkan untuk malam ini. Semoga ada manfaat. Kak Kartno, adakah yang mau bertanya lainnya atau japri? Kadang ada yang japri-japri. Nah, ini Pak Suhartono sederhananya bikin pagar. Wow, berarti itu dong ya Pak ya punya rumah apa namanya usaha las itu ya, bikin pagar. Pak Suhartono mungkin bisa on on mic on. Selamat Iya, Bu. malam. Bapak di kota mana, Pak? Dari Bandung. Dari Zoom coach dari Bandung. dari Dari Bandung. Bandung. Oh, insya Allah nih Januari kita mau ke Bandung juga nih ketemu Bu Neng ya, ketemu ada Bu Leni ya untuk ke sekolah-sekolah. Kalau Pak Soehartono Bandung juga ya. Saya ada usaha yang basreng itu di Bandung Barat, Pak. Jadi kalau ada rekan-rekan yang memang mungkin punya keluarga atau di dunia snack di Sumatera, nah kami tertarik sekali untuk kerjasama. Jadi bikin pagar ya Pak, selama ini memang sudah ada apa? Bikin pagar kekhususannya apa nih Pak? Apakah dengan besi, dengan bambu, dengan tingkat seni yang tinggi atau dengan Stainless. budget Dari stainless, Bu. dari stainless ya? Nah, berarti itu Bapak sudah jalankan sekarang usahanya memasarkan jasa bikin pagar itu Pak? Iya, betul, Bu. Masya Allah, luar biasa. Nggak ada kesulitan dong ya Pak ya untuk punya klien Pak ya? Sudah ada tim yang mengerjakan? Ada 3 orang. Wah, luar biasa. Ini kan, makanya hati-hati kalau bilang saya nggak punya pekerjaan ya, teman-teman ya. Kita padahal bisa belajar banyak nih dari Pak Soehartono. Jadi apa Pak Soehartono nih ketertarikan untuk gabung di grup dan hari ini meluangkan waktu yang berharga untuk bisa komunikasi dan diskusi dengan teman-teman di Aspiragen dan juga Bapak Ibu hari ini. Pengen ada ketertarikan pertanyaan apa, terutama mungkin di era digital atau pemasaran atau Mungkin pembuatan pemasaran di era digital ini, Bu. Karena pemasaran biasanya ya cuma lewat kenalan-kenalan aja. Jadi Belum ingin memperluas prospek ya. memanfaatkan media sosial. Baik, Bapak intinya untuk memanfaatkan apa namanya order gitu ya. Bapak bisa kelola sendiri, ikut bimbingan. Kami ada bimbingan nanti bagaimana caranya nambah prospek secara organik atau iklan. Atau Bapak bisa outsource pekerjaannya, nanti tim kami yang akan pasarkan lewat iklan gitu. Jadi bisa ada dua cara, Bapak bisa mandiri belajar, kami temani proses belajarnya, atau Bapak alihkan pekerjaannya dengan bayar jasa outsource gitu, jasa ngiklan. Tapi nanti ya perlu diperjelas target marketnya tuh dari orderan yang sebelumnya tuh profil pembeli atau kliennya tuh seperti apa gitu Pak. Ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Suhartono. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya, karena memang terutama kalau misalnya saya ke orang tua ya, kebetulan saya udah nggak ada orang tua, ke mertua, om, tante yang punya bisnis sepatu atau apa gitu ya, kadang masuk ke marketplace terusnya dengan perang harga ya. Meskipun bisnis seperti Bapak ini pertama itu bisa bikin website ya, bisa bikin website atau sekedar landing page untuk menjelaskan bisnisnya ada di area mana. Yang paling utama sih Google My Business. Itu kalau untuk bisnis sejenis bisnis Bapak. Bisnis kaca, engineering, itu wajib sudah harus punya Google My Business. Sudah ada belum Pak? Belum. Ya, nah itu perlu dibikin untuk mudah nanti orang kalau misalnya ngecek, dan itu perlu dikreasikan. Contoh misalnya saya arsitek.
Saya arsitek apa? Saya khusus arsitek apartemen ukuran di bawah 30 meter persegi. Artinya misalnya furniture-nya yang mudah dilipat, mudah disimpan ya. Seperti itu. Misalnya khusus furniture kayu jati gitu ya. Kalau teman-teman yang Jepara gitu ya. Dan jadi kita mesti tahu keunikan, kekhususan dari produk jasa kita tuh apa, sehingga kita bisa melihat siapa nih orang yang mampu bayar, mampu order, itu bisa dilihat dari orderan yang sebelumnya gitu Pak. Jadi Bapak lakukan market research ke pelanggan-pelanggan yang lama gitu. Pak, saya izin ya, saya mau survei nih gitu. Ditanya, kenapa Bapak pilih saya? Oh, karena dekat, oh karena murah, oh karena rapi, oh karena apa. Nah, itu nanti jadi kekuatan-kekuatan bisnis Bapak yang nanti tinggal digaungkan secara online untuk menjadi magnet. Seperti itu Pak Soehartono, senang sekali bisa kenal nih. Oke. Adakah lagi Bapak Ibu yang mau bertanya gitu ya? Karena kita sekali lagi ya di era digital ini yang sebenarnya sepanjang hidup kita ya, yang paling berharga itu dua hal. Apalagi ketika kita baru memulai atau tidak punya aset gitu ya, atau tidak yakin dengan pekerjaan atau bisnis yang kita kerjakan, setidaknya kita punya dua hal nih ya. Sarang mana? Dua hal. Dua, itu yang pertama waktu, kita punya sama-sama 24 jam, dan perhatian. Artinya, waktu dan perhatian Bapak Ibu malam ini, terima kasih banyak. Kami sangat mengapresiasi dan mohon maaf apabila ada salah kata pengucapan, hilaf. Semoga insya Allah itu bukan suatu kesengajaan. Dan ke depan untuk Bapak Ibu bisa upgrade skill dan upgrade income atau ada hal-hal yang dirasa kurang di hidup, karir, dan bisnis, bisa dikonsultasikan dengan admin. Kak Karto bisa bantu copy pengumuman dari kita ya, untuk kita bisa solusikan Bapak Ibu ya. Jadi setiap pertanyaan, permasalahan, keingintahuan kita itu harus diselesaikan segera. Jangan dipendam, itu nanti akan jadi keraguan-keraguan yang akan jadi mental block gitu. Misalnya, aduh gimana ya caranya, misalnya kok anak saya kurang sehat, oh ini itu Bapak Ibu mesti menjawab secara diri sendiri atau punya teman. Karena pemikiran-pemikiran itu ketika dijawab, itu jadi duit Bapak Ibu, jadi solusi, jadi peluang. Jadi pemikiran Bapak Ibu itu sangat khusus. Allah udah kasih khusus buat Bapak Ibu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk peka dan insya Allah mendapatkan manfaat dari mensolusikan dari mulai pemikiran dan keinginan. Insya Allah. Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak waktunya. Kami pamit mundur, pamit izin. Dan di grup yang Bapak Ibu hadir sekarang itu tidak akan ada materi. Materi-materi itu akan kami sampaikan setiap hari Senin malam. Bapak Ibu bisa hadir lagi, kita bisa diskusi setiap hari Senin malam. Dan Bapak Ibu yang ingin praktek ya untuk secara bimbingan, bangun habit, jago jualan online, menyiapkan life dan bisnis blueprint gitu ya, sehingga harinya lebih produktif, bisa langsung klik link yang dikasih admin di atas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Neng, Mbak Atun, Kak Rizky, Pak Soehartono, Ibu Nur, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Muki. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Mangga. Pamit. Iya, terima kasih. Mbak Atun, udah jam berapa itu? Belum ada suaranya. Aku stop dulu ya.